membantu kita maju membangun Ada seseorang gadis yang bernama Bunga yang baik sekali hatinya. Satu kali ingin memberi titipan pada seorang nenek yang hidup sendiri. Ia datang membuat sebuah kue yang enak, lalu membawanya ke rumah si nenek. Apa kata nenek? Apa reaksi nenek? Alhamdulillah, terima kasih Bunga. Nenek sangat suka, kata nenek waktu menerima kue itu. Melihat nenek suka, kemudian Tina kembali membawa kue yang sama. Nenek berkata, terima kasih, jawab nenek singkat. Lebih dari seminggu komentar nenek kembali berbeda. Karena Bunga dengan kuliahnya, tumben kamu telah sehari sahurnya. Minggu selanjutnya, kue agak kemanisan. Nenek suka rasa buah. Karena sibuk kuliah yang menderap. Bunga, minggu selanjutnya, Bunga tidak sempat lagi membuat kue. Dan melewati rumah si nenek, nenek kemudian keluar dan berteriak, "Hei Bunga, mana kue untukmu?" Satu kutipan berkata, saat kita melihat berkat yang sama setiap hari, kita akan tidak memperhatikannya lagi. Ketika tidak lagi memperhatikan, kita berhenti menghargai. Ketika tidak menghargai, kita berhenti bersyukur. Ketika kita tidak bersyukur, kita mulai menangis. Jika hari ini kamu menangis, bersyukurlah karena kamu tidak membuat orang lain menangis. Jika hari ini kamu disakiti, bersyukurlah karena kamu tahu rasa sakit dan tidak menyakiti orang lain. Jika hari ini kamu dikecewakan, bersyukurlah karena kamu tidak membuat orang lain kecewa. Apapun yang kamu alami hari ini, tetap bersyukur karena kita belajar untuk memaafkan. Sepenggal perjalanan hidup telah dilaluinya dengan ayunan langkah yang telah cukup memberikan arti dalam kehidupan masyarakat. Tak terasa 5 tahun lebih perjalanan pengabdian Haji Veritas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Takalar dan telah menorehkan kepedulian dan segudang prestasi akan sebuah keinginan dari masyarakat dan institusi yang dipimpinnya. Menegakkan hukum, penyelamatan uang negara, optimalisasi pelayanan, perbaikan sarana dan prasarana, pembangunan musola serta kebersihan dan keindahan kantor telah dibenahi. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang dikedepankan dan diramu dalam sebuah bentuk pengabdian guna mendukung terlaksananya pembangunan di suatu daerah. Keeksistensian secara universal seorang abdi negara dalam memapa peranan di tengah masyarakat akan nampak jika diukur dari barometer frekuensi kegiatan rutinitas. Sejak diserahi tanggung jawab memangku jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, putra kelahiran Minangkabau Sumatera Barat 1969 ini telah memperlihatkan eksistensinya sebagai sosok pekerja pada awal kepemimpinannya. Kepiawaian dari bapak dua anak ini telah terlihat sejak terangkat sebagai PNS 1994. Hanya berkisar 5 tahun setelah diangkat sebagai PNS yakni tahun 1999, suami dari Ibu Evi Hidayati, MT ini dipercayakan sebagai Kasih Intelijen. Kejaksaan Negeri Sikaping dengan predikat sebagai Kasih Intelijen termuda se-Indonesia, 2 tahun menjabat sebagai Kasih Intelijen, dosen pengajar beberapa mata kuliah ilmu hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari ini kemudian diberikan kepercayaan untuk menangani perkara bandar narkotika dan psikotropika terbesar di DIY tahun 2001 dengan putusan inkrah seumur hidup. Karena dinilai berhasil dan komitmen dalam penegakan hukum narkotika dan psikotropika, Veritas dianugerahi 2 penghargaan, masing-masing, Group of Abuse Gold Team Jayses, dari Indonesia Junior Chamber LOM Yogyakarta, dan penghargaan penanganan perkara tindak pidana narkoba, dari Kejaksaan Agung RI tahun 2001. Pada tahun 2003, jebolan pasca sarjana UGM jurusan Hukum Bisnis tahun 2002 dan Universitas Wijaya Putra jurusan Administrasi Kebijakan Publik tahun 2008 ini, kembali dipercayakan untuk menangani sejumlah perkara besar, diantaranya adalah perkara pengeboman kantor Dubes Filipina, penghasutan amuk massa oleh FPI dengan terdakwa Habib Rizik Syihab, perkara HAM berat Timor Timur dengan terdakwa mantan Kapolres Dili, Ulman Gultom dan tindak pidana korupsi APBD Kolaka Rap, 5 miliar dengan terdakwa mantan Bupati Kolaka, Der. Adelberti tahun 2003. Tidak hanya itu,
Sosok familiar dengan senyuman yang tak lekang dari bibirnya ini juga dipercayakan untuk menangani perkara terorisme kawakan dan trafficking seperti perkara menyembunyikan teroris Nurdin M. Toop, peledakan bom JW Marriott, perkara terorisme, perampokan Bank CIMB Medan, tindak pidana terorisme dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir dan tindak pidana trafficking dengan terdakwa Budiono Jarot. Deretan keberhasilan yang telah dicapai ini akhirnya Kejaksaan Agung RI memberikan kepercayaan kepada Kajari Takalar ini menjadi tenaga pengajar, staf Widya Iswara Pusdiklat Kejaksaan Agung RI pada beberapa diklat teknis kejaksaan yaitu 1. Diklat Teknis Pidana Khusus I dan Pidana Khusus 2. Diklat Teknis Transnasional Krime, TNC. 3. Diklat Teknis Tindak Pidana Terorisme. 4. Diklat Teknis TPPU, Anti-Money Laundering dari tahun 2009. Jalan hidup tak seperti jalan tol, lurus, datar dan tanpa hambatan, akan tetapi jalan hidup adalah jalur pendakian yang terjal, sempit, berliku dan berbahaya bahkan mematikan. Tapi puncaknya adalah kebahagiaan. Bagiku apa yang saya kerjakan, nantinya dapat bermanfaat dan berbuah kebaikan pada masyarakat, bangsa dan negara. Menurutnya, memangku jabatan bukanlah merupakan tujuan, melainkan semata-mata sebagai ladang pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, sehingga sudah seharusnya untuk mengupayakan pelayanan terbaik buat masyarakat, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Dan wadah yang paling tepat dalam memberikan pelayanan adalah kantor. Hubungan silaturahim antar sesama perlu kita jalin, tapi menyangkut penegakan hukum, mutlak adanya tanda speritas.